Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur karena Allah senantiasa ada di dalam hidup kita. Dia menyertai kita. Dia senantiasa ada di dalam hidup dan kehidupan kita. Apapun yang terjadi, mari Bapak Ibu kita tetap bersuka cita di dalam Dia. Karena Dia yang memeliharakan kita semua. Amin. Glory. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit nampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah
Selamat bertemu kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah. Allah Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami puji, kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami. Terima kasih berkat perlindungan yang Kau anugerahkan kepada kami. Demikian juga berkat-berkat jasmani yang boleh kami nikmati. Kami mengucap syukur. Terlebih kami memuji menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi untuk status yang baru yang boleh kami miliki. Kami menjadi anak-anak Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah pada hari ini dalam tangan pimpinan-Mu dari awal sampai kepada akhirnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Allah terambil dari Matius. Injil Matius pasal yang ke-14. Injil Matius pasal ke-14 ayat 22 dan 30 sampai 33 sebenarnya, ya. Matius 14 ayat 28 maksud saya. Matius 14 ayat 28 sampai 31 saya potong. Sebenarnya ayat 22 sampai 33, kurang lebih 11 ayat. Tapi karena terlalu panjang maka saya potong. Matius 14 ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ayat 29, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolong aku. 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin. Berbagailah setiap orang yang mendengarkan firman Allah menyimpan dalam hati, melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Nama Tuhan Yesus sungguh dipermuliakan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita melihat di dalam perikop yang kita baca tadi, tapi saya potong. Sebenarnya kalau kita baca dari ayat 22, maka ayat 22 sampai dengan ayat 23 itu pentingnya persekutuan yang harmonis dengan Bapa di sorga. Di mana Yesus setelah ia melayani banyak orang, maka kemudian ia katakan pada para murid, menyeberanglah kamu duluan. Kemudian apa yang dilakukan Yesus? Dia pergi naik ke satu bukit dan di sana dia sendirian dikatakan oleh kitab suci. Saudara, jadi Yesus sebagai manusia penting membina hubungan pribadi dengan Bapaknya yang di sorga secara harmonis. Yang bagian kedua ayat 24 sampai 27 yaitu Yesus mendemonstrasikan kuasa ilahinya, di mana alam semesta tak berdaya dalam menghadapi dia karena dia salah satu pencipta alam semesta. Ayat 24 sampai 27. Sedangkan bagian ketiga ini yang saya mau uraikan yaitu ayat 28 sampai dengan ayat 33, pengalaman pribadi Petrus mengikut Yesus. Nah ini temanya bisa macam-macam ini. Umpamanya bisa memberi tema yang lain. Mungkin dalam bahasa Sunda, Petrus eut cai danau. Saya bangga dulu tahun 2009 waktu ke Israel saya minum segelas itu air danau Galilea. Dan saya pikir mau mules, mau diare, ternyata tidak, puji Tuhan. Ya. Atau mungkin dalam bahasa Sunda bisa diberi tema Petrus tilalep, bisa juga Petrus tenggelam, ya. Atau juga boleh katakan Petrus bodoh. Karena apa? Dia tidak ingat bahwa ada Yesus di dekatnya. Nah, oleh karena itu terserah Anda mau memberikan tema apa ini? Ayat 28 sampai 33. Tapi ada beberapa hal pelajaran rohani yang penting yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini. Hal apa itu? Yang pertama,
melalui ayat yang kita baca tadi di atas, ayat 28 sampai 31, yaitu sukacita pribadi. Simon Petrus pernah mengalami realita pengalaman yang penuh sukacita. Dimulai pada saat ia dipanggil oleh Yesus saat ia sedang bekerja dengan saudaranya yang bernama Andreas. Itu ada di dalam Injil Matius 4 ayat 18. Nah, pada waktu Petrus dan Andreas sedang bekerja, karena mereka ini sebagai nelayan, maka mereka ini hadir. Di mana? Khotbah Yesus di bukit. Wah, mereka bangga. Pada waktu kemudian mereka melihat orang banyak itu ikut kepada Yesus. Nah, di khotbah di bukit inilah terkenal dengan kata 9 kata bahagia. Atau 9 kata bijak dalam Matius pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-9. Khotbah Yesus di bukit. Jadi Injil Matius dimulai dengan khotbah-khotbah, diakhiri dengan khotbah-khotbah. Yaitu khotbah di bukit, kemudian diakhiri dengan khotbah akhir zaman. Karena apa? Injil Matius itu ditujukan kepada orang Yahudi. Jadi ada banyak kutipan-kutipan dari perjanjian lama. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Petrus begitu bahagia waktu bersama dengan Yesus. Ia boleh menikmati kata-kata, kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Penuh sukacita, senang ia, penuh dengan damai. Petrus juga dengan rekan-rekan yang lain melihat, menjadi saksi mata mujizat-mujizat yang terjadi yang Yesus lakukan. Tapi tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk mujizat tok. Ya. Tetapi mujizat-mujizat itu menyajikan, menggenapi atau memberikan kepastian bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka Yesus mencelikan mata yang buta, menyembuhkan orang lumpuh, mentahirkan orang kusta atau menyembuhkan orang penyakit kusta. Bahkan Yesus kemudian membangkitkan orang mati. Wah, hati Petrus dengan rekan-rekan ini begitu berkobar, begitu senang bahwa mereka tidak salah mengikut pribadi Yesus. Inilah pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh Petrus pribadi. Puji Tuhan. Saudara-saudara, bukankah kita juga bersuka cita apabila kita beribadah di gereja? Pemimpin pujian begitu bersemangat, penuh dengan urapan Roh Kudus, pemain alat musik, semua hamba-hamba Tuhan begitu penuh dengan urapan. Maka membawa semangat anggota jemaat masuk dalam pujian penyembahan. Ya, kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini terpaksa memang kita mengadakan ibadah online. Bagaimanapun juga ada perbedaan, saudara. Ibadah di gereja dengan ibadah online. Di gereja sebenarnya sulit untuk digantikan dengan ibadah di rumah atau ibadah online. Tapi karena suasana, karena realita begitu, terpaksa kita mengadakan ibadah online. Ya. Ibadah di gereja penuh dengan sukacita. Bertemu muka satu kepada yang lain. Dulu kita bisa bersalaman, bahkan ada beberapa yang bisa hug, saling berpelukan satu kepada yang lain. Ya, luar biasa. Sekarang tidak memungkinkan lagi. Ada curiga mencurigai. Ya, saya sedih melihat realita sedemikian rupa. Tapi kalau tidak begitu, memang bahaya juga. Jadi mari kita tetap praktekkan 3M ini. Ya, pakai masker selalu. Demikian juga kita menghindarkan kerumunan dan kita cuci tangan dengan bersih. Saudara-saudara, ada pengalaman yang dialami Petrus penuh sukacita, tapi kemudian ada pengalaman juga yang tidak mudah yang Petrus alami. Saudara dan saya pernah kan mengalami situasi-situasi yang penuh dengan sukacita. Pada waktu doa kita dijawab, pada waktu Tuhan memberikan way out, jalan keluar untuk tiap persoalan yang kita alami. Anggota keluarga yang sakit kemudian sehat, kemudian sembuh, penuh dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, tetapi itu bagian yang pertama. Ada bagian kedua. Hal apa itu?
pada waktu Tuhan mengizinkan Bapak, Ibu, Saudara, saya mengalami realita kritis. Nah, ini bagian kedua, realitas kristis. Hidup ini tidak selalu lurus. Ada saatnya jalan hidup itu naik, ada saatnya turun. Ada saatnya kita ke kiri, ada saatnya kita ke kanan. Ada saatnya cuaca cerah, tapi ada saatnya cuaca mendung. Ada saatnya orang sudah katakan lenglang cuaca cerah. Tapi ada saatnya sebentar lagi ada tanda-tanda hujan besar akan turun. Sampai kemudian ada lagu kan, biasanya suka dinyanyikan di suasana penghiburan atau pemakaman. Habis hujan tampak pelangi. Habis hujan tampak pelangi. Dan seterusnya. Wah, saya selalu diingatkan bagaimana pengalaman hidup kita ini. Ada saatnya cerah, ada saatnya mendung. Ada saatnya mendung, ada saatnya hidup ini cerah. Tetapi apabila Tuhan izinkan kita menghadapi situasi sulit, maka kita datang kepada siapa? Jikalau bukan kepada pribadi yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tapi dia ada. Dan kita meyakini dalam hati melalui firman Allah yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, bahwa penyertaan Allah, pendampingan Allah, itu ada di dalam kehidupan kita. Di sini perlu iman. Saudara, oleh karena itu pada waktu Petrus melihat bahwa yang berjalan itu bukan hantu tapi Yesus, maka kemudian Petrus katakan, jika engkau itu, maksudnya jikalau engkau itu adalah Yesus Kristus, jikalau engkau itu adalah Rabi, guru, yang aku kasih, aku sayangi, aku hormati, suruhlah aku datang kepadamu. Saudara, dia menantang kepada Yesus untuk meyakinkan. Apa dia keyakinannya belum 100% betul-betul. Belum full imannya. Sampai dia menantang Yesus. Untuk apa? Meyakinkan. Saudara-saudara, Yesus tantang jawaban Petrus ini. Come, mari, datanglah. Petrus, orang kedua sudah Yesus yang mampu berjalan di atas air. Ya memang sekarang dengan perkembangan teknologi nih, ada orang bisa berjalan di atas air loh. Tapi saya lihat juga itu trik sulap. Tetapi ada yang betul-betul bisa bukan lagi berjalan, terbang di atas air karena memakai semacam gas itu di punggungnya. Apalagi sekarang diciptakannya ada drone. Tapi pada waktu 2000 tahun yang lalu, itu teknologi belum mengalami kemajuan begitu rupa. Petrus satu-satunya orang di dunia yang tanpa alat apapun bisa berjalan di atas air. Wah, dia senang, dia mengucap syukur. Petrus diizinkan oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Saudara, tapi saya katakan, selama Petrus menatap kepada Yesus, terjadilah mujizat. Saya katakan, hidup kita ini tidak menuntut mujizat dari Tuhan Yesus. Tetapi tuntutlah supaya iman kita jangan gugur dalam menghadapi realita yang kritis sekalipun. Nah, Petrus rupanya tidak fokus kepada Yesus, melainkan kemudian dia mendengar deru angin di sekitarnya. Dia melihat ombak mulai bergelombang ini, naik, bergerak. Membuat ia tidak lagi fokus kepada Yesus, tapi ia mulai terpengaruh oleh suasana. Maka itu mempengaruhi iman percayanya. Mempengaruhi keyakinannya, ia mulai bimbang. Tanpa disadari kemudian kakinya mulai tenggelam. Saudara-saudara, Petrus kemudian ia melihat sekeliling. Subuh, itu kan peristiwanya terjadi subuh. Gelap, suasana seram, angin besar, mencekam dan seterusnya. Ia tidak lagi fokus kepada Yesus. Maka kemudian ia mulai merasakan tenggelam. Ya saudara-saudara. Itu kesalahan dia sendiri. Realita kritis, Bapak, Ibu, Saudara dan saya alami. Sudah
1 tahun, hampir 1 tahun ini, kita dicekam dengan suasana yang tidak enak. Suasana yang riskan, suasana yang rentan. Saudara-saudara, rasanya saat kematian sudah ada di ambang pintu, ini tidak gampang. Tetapi mari, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya diizinkan oleh Tuhan menghadapi realita, pengalaman hidup yang tidak gampang. Disinilah iman harus berfungsi. Iman tidak terlihat, tetapi bukti iman itu harus terlihat. Oleh karena itu apa bukti iman? Saudara tetap melekat kepada janji-janji yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bukankah di dalam Ibrani 13 ayat 8 katakan bahwa ia tidak berubah baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Itu ayat betul-betul saya imani di hadapan Tuhan. Saya pernah ada di dalam situasi yang tidak mudah. Tiap 2 minggu waktu saya praktek di Irian Jaya, sekarang namanya Papua. Tiap 2 minggu kami terbang. Karena saya mempunyai relasi dekat dengan para misionaris di MAF ini, Mission Aviation Fellowship. Jadi selalu kalau tidak narik penumpang, itu selalu ajak saya jalan-jalan. Tiap 2 minggu saya terbang, saudara. Kalau saya menjadi pilot ini sudah berapa ribu jam terbang mungkin saya ini. Coba, tiap 2 minggu saya diajak terbang. Ada saatnya 1 minggu saya berapa kali terbang. Tapi paling lambat 2 minggu sekali saya terbang diajak melihat puncak Soekarno, Gunung Soekarno. Ya, saya dibawa ke mana itu berbagai daerah, dikenalkan dengan para misionaris. Duh, Gusti, saya bilang tidak akan mengalami lagi pengalaman begitu. Dan itu betul. Saya mengucap syukur apabila Tuhan izinkan saya menghadapi realita pada waktu pesawat di hadapan kami ada mendung. Terus saya lihat misionaris sampai keringatan, dia mencari celah-celah pesawat itu terbang. Di antara 2 awan begitu besar, awan gelap. Tapi kemudian ada satu saat itu awan gelap tidak bisa lagi dihindarkan. Maka kemudian misionaris ini tembus itu, masuk ke awan gelap. Geruduk. Saudara, dan terus pesawatnya turun. Saya pikir apakah ini saat kematianku sudah tiba? Tapi kemudian kami lolos keluar dari awan mendung itu. Saudara, saya mengalami berapa banyak kali. Terlebih pada waktu saya dihadapkan kepada situasi merawat Yonatan. Tiba-tiba Yonatan lagi ngobrol, tiba-tiba kejang dia berapa kali. Tidak gampang. Tapi selalu iman itu berfungsi. Bahwa Allah tidak jauh. Allah dekat. Bahkan Roh Kudus berkenan hadir dalam kehidupanku. Itu yang mengangkat iman saya itu naik. Tinggi terus. Sampai kemudian gunung-gunung pencobaan rasanya ada di bawah. Saya bisa seolah-olah terbang. Oh, saya pernah mimpi terbang, oh, saudara-saudara. Ya, saya pernah mimpi terbang. Wah, begitu kejutkan kaki, langsung melesat kayak Batman, kayak Superman begitu. Ya, tapi ternyata itu mimpi. Tapi rasanya oh begitu ya. Orang yang dalam situasi kepepet, tapi kemudian diloloskan oleh Tuhan, penuh dengan sukacita. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk janji-janji Allah di dalam kitab suci. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah saudara menikmati janji-janji Tuhan di dalam kitab suci ini atau tidak? Apalagi sekarang kan banyak gadget nih. Boleh. Dulu saya kalau saat teduh, supaya tidak mengganggu Yonatan almarhum tidur dengan nyenyak, maka saya pakai senter untuk saat teduh baca Alkitab. Tapi sejak Alkitab ada di gadget, itu kami boleh menikmatinya tanpa mengganggu orang di sekitar. Masuk dalam saat teduh, menikmati janji-janji Tuhan yang memberikan kekuatan iman di dalam menghadapi realita yang tidak mudah ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara, dalam suasana pandemi COVID yang belum selesai ini, mari fokus iman kita tetap kepada pribadi Yesus yang tidak berubah oleh zaman, oleh waktu, oleh situasi, realita apapun yang terjadi. Ia tetap adanya. Never change. Ia tidak berubah. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu kesimpulan dari firman Tuhan, jangan kita terlalu memperhatikan sekitar kita ini. Karena kita bisa terpengaruh seperti yang Petrus alami.
Mari berita-berita tentang COVID yang merajalela. Sampai kemudian kami juga prihatin Jawa Barat yang tertinggi dibandingkan dengan Jakarta, dengan Jawa Timur. Coba. Wah, kita bisa gentar lagi. Berita di televisi. Lebih baik kalau kita setel acara televisi, carilah program-program yang bisa memberikan penghiburan, kekuatan. Saya senang menonton acara khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para hamba-hamba Tuhan. Saya senang menonton acara dari Bambang Nurseno atau Nursena. Saya senang menonton acara dari Kristen Prince yang boleh mempertebal iman saya ini. Dan saya senang menonton acara pendeta dari Yakub Susabda. Salah satu dosen kami waktu saya dulu studi. Puji Tuhan, itu menjadi berkat. Ada saatnya saya juga senang nonton Joseph Prince dari Singapura. Pendeta Kong Hee dari Singapura. Ya, terlepas dari plus minusnya. Saya senang menonton firman Tuhan yang boleh disampaikan para hamba Tuhan. Nah, sekarang di YouTube ada GGP Maranatha Cimahi. Saya senang menonton para hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui YouTube. Ya, pagi-pagi begitu bangun sudah saat teduh olahraga, udah olahraga nonton berita sebentar. Kemudian saya menikmati makanan yang dimasak oleh ibu cucu. Ya, karena di rumah kami tadinya ada berlima, sekarang tinggal 2-an. Nikmati hidup daripada dikacaukan dengan berita-berita yang menggiriskan hati. Akhirnya kita tidak fokus lagi kepada pribadi Yesus. Tidak fokus lagi kepada janji dan kuasanya. No. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita fokus tetap kepada pribadi Yesus. Puji Tuhan. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Bahwa hidup kita ini dihadapkan oleh Tuhan. Terjadi pandemi COVID. Saya percaya ini bukan rencana Tuhan. COVID-19 yang banyak menelan korban jutaan. 77 negara yang kena. Dan berapa banyak yang sudah tewas? Berapa belas juta. Saudara, menggiriskan. Dan kita Indonesia terus terang tidak ada pengalaman menghadapi sakit penyakit yang menular pandemik ini. Pandemik itu artinya menular. Ya, orang di luar negeri udah pengalaman adanya Ebola yang muncul di Afrika, munculnya penyakit MERS, SARS, hanya sampai Singapura 2001, 2003 saya ajak Yonatan ke Singapura untuk konsul ke dokter. Tapi kemudian saya ingat bahwa saya harus memberkati pasangan muda-mudi, saya lupa siapa waktu itu. Akhirnya saya katakan kepada dokter di Rumah Sakit Elizabeth, dokter, saya akan pulang dulu, saya bilang. Nanti setelah saya memberkati pasangan muda-mudi dalam matrimoni ini, pernikahan di gereja, saya akan kembali lagi. Oke, no problem. Baik sekali di dokter. Sampai saya digratiskan loh oleh dokter ini. Padahal saya harus bayar itu berapa juta mestinya. Itu ada tarif-tarif ya. Bicara 15 menit sekian tarifnya, bicara setengah jam sekian tarifnya, bicara 1 jam sekian tarifnya. Kemudian kita tidak bisa datang ujuk-ujuk ketemu dokter, harus bikin appointment, ada janji pertemuan dulu. Tapi saya mendapat anugerah, itu luar biasa. Saudara-saudara, oleh karena itu, mari kita menghadapi apapun, ingat kepada firman Allah, bahwa pendampingan penyertaan Allah tidak pernah beranjak dari kita. Amin. Saudara percaya untuk hal ini, walaupun kita dihadapkan kepada realita yang terjadi. Firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi realita yang tidak mudah ini. Tetap kita tingkatkan doa pribadi kepada Tuhan. Mari kita nikmati tiap makanan yang kita bisa nikmati. Dan itu memberikan imun, daya tahan untuk tubuh kita. Terlebih kebenaran firman Allah yang kita baca, kita renungkan, kita hayati, memberikan kekuatan iman bagi diri kita masing-masing. Jadi kita tetap disiplin 3M ini, fungsikan dalam hidup kita ini. Allah memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam sorga yang kami puji dalam Tuhan Yesus. Apabila kami masih bernafas, kami mengucap syukur untuk
kesehatan yang Kau anugerahkan kepada kami sekalian. Walaupun ada saatnya kami mungkin ada sedikit batuk, ada sedikit pusing, tapi dengan kami beristirahat, maka Tuhan sudah memulihkan. Ada saatnya perut kami mengalami gangguan pencernaan, tapi kami mengucap syukur juga untuk jamahan tangan-Mu. Terima kasih Bapa, kami boleh menghirup udara di kota Cimahi ini atau di kota-kota lain, itu anugerah Tuhan. Terlebih sekali lagi kami mengucap syukur untuk penyertaan Allah dalam hidup kami. Dalam tiap aspek kehidupan kami. Allah tidak pernah beranjak. Dan ada banyak janji yang Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu tenanglah jiwa kami di hadapan Tuhan. Walaupun kami sadar bahwa kami tidak akan hidup terus dalam dunia yang penuh dengan derita ini. Sekali waktu kami akan pulang. Sekali waktu kami akan kembali ke pangkuan Tuhan. Tempat yang Allah sediakan. Oleh karena itu janganlah kami gentar. Janganlah kami takut dalam menghadapi panggilan. Dan hamba juga melihat bahwa COVID-19 ini Tuhan pakai. Bukan rencana Tuhan. Tapi Tuhan pakai untuk panggil umatnya pulang ke rumah Bapa di sorga. Hamba mengucap syukur berapa banyak yang sudah meninggal dunia. Tapi dalam iman kepada Tuhan Yesus, maka mereka boleh bertemu dengan kekasih-kekasih jiwa yang Tuhan sudah panggil lebih dahulu. Tetapi bagi kami yang masih dipercaya oleh Allah, hidup berkiprah dalam dunia ini, biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Inilah request kami, inilah permohonan kami kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami. Darah-Mu yang kudus membungkus kami sekalian. Para anggota majelis, para pelayan, segenap anggota jemaat, pria, wanita, tua, muda. Demikian juga hamba menyerahkan untuk Presiden Jokowi yang kami cintai dan kami percaya Engkau memberkati hamba-Mu ini. Hamba menyerahkan di dalam tangan pemeliharaan-Mu untuk kesehatan fisik pribadi maupun keluarga. Demikian juga hamba menyatu para menteri. Biarlah mereka ingat kepada sumpah jabatan mereka. Untuk mereka tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Hamba juga menyerahkan untuk anggota DPR, MPR. Hamba juga menyerahkan mereka kepada sumpah jabatan yang mereka sudah ucapkan. Untuk mereka sebagai wakil rakyat betul-betul berlandaskan kepada tanggung jawab moral yang ada. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan untuk para gubernur, wali kota, bupati. Sampai kepada RT, RW, lurah, camat di daerah kami masing-masing. Hamba mohon berkat-Mu turun atas mereka sekalian. Hamba menyerahkan untuk warga bangsa Indonesia. Hamba percaya Tuhan pakai pemerintah kami di dalam menangani pandemi COVID-19 ini semakin lama semakin tidak ditakuti. Karena kami juga mengucap syukur untuk pendistribusian vaksinasi yang sudah dibagikan ke seluruh Indonesia. Hamba menyerahkan dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah tiap warga negara boleh mendapatkan vaksin tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan hormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam pribadi Roh Kudus, memberikan kekuatan pertolongan, dan iman yang tertuju kepada pribadi Yesus Kristus tetap menyertai engkau saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.